Maka saat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim saya ingin sosialisasikan ini apa? Arti Suratul Ikhlas. Saya tahu akan mendapat selamat, tapi Bismillah. Ini kalimat tauhid yang harus sampaikan kepada bangsa Indonesia. Nah, begitu keluar lagu La ilaha illallah, ramai itu media. Waktu itu belum ada apa TV apa sih, belum ada medsos, belum ada, baru majalah-majalah koran. Wah, hujatan Roma Irama mendendangkan Quran, Roma Irama menjual ayat bla bla bla, dihujat habis. Akhirnya dia dipanggil sama MUI. Waktu itu ketuanya Kiai Haji Ghazali Ismail, Syukri Ghazali. Kiai Haji Syukri Ghazali, kantornya di Masjid Agung sekarang Kebayoran. Waktu itu kantor MUI di sana. Dipanggil saya, dikumpulkan para ulama, dikumpulkan wartawan. Saya dengar Bang Haji mendendangkan Al-Quran. Coba, lagu apa itu? Saya putar. Pertama ada suara efek angin. Saya baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk musik. Bam 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 bam. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini saya putar di sana. Lalu begitu Kiai mendengar, para ulama mendengar, wah kalau ini bagus makanya bikin namanya. Awal dari dakwah dalam musik. Jadi saya didukung oleh MUI, lalu semangat dakwah dalam musik. Nah, ketika astagfirullahaladzim, kullu min Allah, semua hidayah dari Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, maka berlanjutlah dakwah dalam musik macam-macam. Ada karamat, ada riba, ada hari kiamat, nah, semuanya. Tiba-tiba Amerika Serikat mengundang saya, yaitu University of Pittsburgh, mengundang untuk melakukan International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Luar biasa. Amerika Serikat, negara liberal, mau tahu apa efektivitas dakwah dalam musik. Sampai dia buat judulnya itu International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Saya diundang, ada 9 negara di sana. Kemudian saya buat paper. Paper saya judulnya Music is a medium for information, communication, education, unity, even dakwah. Saya ceritakan bahwa the power of music can change the character of human beings. Nah, untuk itu saya buktikan berdasarkan observasi saya. Observasi saya ada di sini, ada Forza, fans of Roma and Soleta. Nanti kita lihat Forza. Tahu banget. Nah, kan dia Forza juga. Pasti itu.
Fans of Roma and Sonata itu kalau menurut Asia Globe, majalah musik Asia, itu fans Roma itu 25 juta. Kata mereka yang kedua. Tapi yang struktural itu berseragam, terikat oleh aturan organisasi yang namanya 4B. Harus beriman, bertakwa, berakhlak, berkarimah, berloyalitas. Nah ini Saifuddin, dia ketua Forsa Sumatera Selatan, Dr. Saifuddin. Nah, beliau membuat, ya, dia membuat disertasi judulnya tentang apa? Nilai pendidikan dalam lirik-lirik lagu dangdut Roma Irama. Disertasi dokteran dari situ. Ya. Nah, saya mendengar dari Forsa, Bang Haji, dulu saya suka main judi. Begitu mendengar lagu judi, saya nggak lagi main judi, Bang Haji. Bang Haji, saya dulu tukang minum. Begitu dengar ini, saya nggak minum lagi, Bang Haji. Bang Haji, dulu saya suka kurang ajar sama ibu saya. Begitu saya dengar lagu keramat, nggak berani lagi saya kurang ajar sama ibu. Bla 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 bla. Sampai ketika saya syuting di Surabaya menggapai matahari dalam rangka istirahat, saya jalan di satu restoran. Ada seorang datang menemui saya, face-nya oriental, bawa tas, tampan. Begitu lihat saya, "Are you Mr. Roma?" Karena dia bahasa Inggris, saya bahasa Inggris. Ya saya berdiri, langsung dipeluk sama dia. "You are my teacher." Saya katakan, "How can you speak like that?" Ternyata Bang Haji, seluruh perjalanan hidup saya terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Wallahil-azim. Ini ucapan seorang, saya dibilang saya dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga, Surabaya. Coba ente boleh cek di Erlangga, di Universitas Erlangga, Surabaya. Siapa itu dosen bahasa Inggris? Ketika tahun itu, tahun ada film Menggapai Matahari itu tahun berapa saya lupa ya. Cari tahun 87 dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga itu siapa? Karena waktu itu saya nggak tanya namanya. Sampai saya bilang makanya sama teman-teman saya, kalian harus dengar soneta. Subhanallah, ini saya tulis dalam paper saya. Satu dalam paper saya. Bahwa ada testimoni seperti ini. Nah jadi ternyata the power of music can change character of human beings. Di situ saya yakin subhanallah, ternyata berdakwah dengan seni itu ternyata astagfirullahaladzim itu efektif, sangat efektif. Tetapi banyak orang tanya sama saya, Bang Haji, termasuk Ridho Roma misalnya, Vicky Roma, anak saya tanya, "Pak, bagaimana sih dakwah dalam musik?" I can't tell you about that. Itu gak ada rumusnya. Karena itu feel, itu given, itu hidayah. Yang pasti lagu dakwah itu bukan lirik-lirik yang baik, terus kamu iringi dengan musik, bukan. Itu bisa terjadi anti dakwah. Jadi syarat dakwah dalam musik itu pertama amalkan kalimatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, khaburan maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun.